firman ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak untuk sore hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kalau hamba Bapak boleh jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biar Kau terus Bapak pakai hidupku yang tidak ada artinya ini ya Roh Kudus, jadi hamba seperti yang Kau mau ya Roh Kudus. Biarlah firman malam hari ini ya Tuhan, apapun yang Kau ingin sampaikan Bapak, persiapkan diri kami ya Roh Kudus untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Biarlah kami Bapak dilayakkan Bapak, karena kami tahu Bapak ada syarat-syarat tertentu Bapak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Bapak. Buka telinga kami, buka roh kami ya Roh Kudus, sehingga kami menerima Bapak apa yang daripada Engkau ya Roh Kudus, dan kami menanggalkan manusia lama kami ya Tuhan, tapi berlari Bapak mengajar hadir-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau meteraikan Bapak firman-Mu Bapak dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Segala gangguan atau apapun Bapak semua dihalaukan Bapak dari setiap Bapak ibadah ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Bapak, semua yang percaya katakan amin. Oke ya, shalom semuanya. Ya shalom. Ya, hari ini saya mau menyampaikan firman tentang di Matius 25 ayat pertama. Firman ini mungkin udah sangat terkenal ya, udah sering kali mungkin Bapak-Bapak Ibu udah sering dengar, tapi izinkan saya menyampaikan dengan versi yang Tuhan taruh dalam hidup saya tentunya. Ya karena kemarin waktu saya ke Bogor ngobrol sama anak bocah, ada satu hal yang menarik buat saya gitu loh. Dan waktu lagi kita ngobrol, tiba-tiba si anak kecil ini bersaksi gitu loh. Om, saya mimpi katanya, mimpinya lucu katanya. Bagi dia lucu, bagi kita mengerikan sebenarnya. Dia bilang tiba-tiba saya bermimpi, dengan dia cerita dengan segala kepolosannya. Dia bilang tiba-tiba tuh dia singkat cerita, dia tiba-tiba ngomong begini, langit tuh berubah jadi merah katanya. Berubah jadi merah, terus saya keangkat naik ke atas katanya. Ya, sore kekecilan. Yang ini. Ya, Mas udah. Terdengar sore jelas ya? Terdengar sore jelas ya? Oke. Ya, jadi dia bilang langitnya berwarna merah. Terus dia terangkat dan ada beberapa orang yang nggak terangkat. Dia sambil ketawa-ketawa ceritanya. Kita yang dengar begini udah berumur, waduh, ini tanda-tandanya Tuhan udah mau datang. Ya udah sering kali kita mendengar namanya kesaksian tentang rapture. Ya waktu saya berdoa gitu, Tuhan ini siapin apa ntar firman ini, siapin ini. Ya jadi bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini persyaratan untuk namanya kita menyambut mempelai, maksudnya menyambut Tuhan Yesus ya, datang kedua kali. Kita ini mempelai-mempelainya Tuhan. Tapi kalau persyaratan ini tidak didapati di hidup kita oleh Tuhan, kita pun bisa tertinggal. Oke, yuk kita baca dimulai dari ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya ada 10 ya. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di ayat pertama ini menantikan Tuhan ya. Kita ini sedang menantikan Tuhan. Di ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Di ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Ya, teman-teman waktu baca di ayat kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, saudara di sini siapa yang merasa dirinya tuh bijaksana? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya bodoh. Kan enggak. Tapi coba deh ya. Roh Kudus tuh bilang begini, semua akan menganggap dirinya itu bijaksana. Tapi apa benar kita ini bijaksana seperti yang Roh Kudus bilang? Ya, jadi waktu saya lagi ngerenungin ayat ini, waktu saya pernah ngerenungin ayat ini, Tuhan tuh pernah bilang begini sama saya, semua orang Kristen nggak akan pernah merasa bahwa dirinya itu bodoh. Dia akan merasa dirinya, akulah mempelai yang bijaksana. Tapi pada kenyataannya banyak justru yang tidak bijaksana, yang hidupnya maaf ya, bukannya saya mengutuki ataupun mengatakan hal-hal yang kurang pantas, tapi firman ya tetap firman. Ya kebanyakan justru yang bodoh, bukan yang bijaksana. Ya nanti kita uraikan satu-satu ya. Di ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, jadi bodoh dan bijaksana ini bukan di mata manusia loh ya. Ya saudara harus catat namanya firman ini
Bodoh dan bijaksana itu bukan persoalan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Ya, jadi bodoh yang di mata Tuhan itu belum tentu manusia itu benar-benar bodoh, bukan. Bisa aja dia pinter, bisa aja dia itu punya knowledge-nya luar biasa. Ya, jadi perhatikan cara pandang Tuhan itu terhadap kita, ya, terhadap saya dan saudara. Kalau hidup kita itu merasa, oh saya pinter begini-begini, saya banyak sekali nemuin orang yang merasa dirinya pinter dan punya pengetahuan, bahkan saking pinternya merasa dirinya tuh, bukan merasa dirinya, tapi saya melihat kesombongan yang begitu luar biasa. Bagi saya, salah satu hal yang dimunculkan kesombongan itu adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Ya, jadi perbedaan orang bodoh dan bijaksana, ya, di mata Tuhan. Orang bodoh di hadapan Tuhan itu orang yang tidak mau dididik sama Tuhan. Loh, kenapa? Karena seiring saudara ikut Yesus, saudara mengenal Yesus, Yesus punya keinginan pasti, nggak pakai maksudnya separoh-separoh enggak, ataupun cuma 70% enggak. Seiring saudara ikut Yesus, Yesus mau mendidik hati kita dan pikiran kita. Ya, saudara boleh mendengar segala kesaksian, baik hidup saudara ataupun hamba-hamba Tuhan besar. Semua pasti ada satu rules, yaitu di mana Tuhan mendidik setiap anak-anaknya. Ya, kayak saudara misalnya punya anak. Ya, saya sih menikah 10 tahun nggak punya anak. Tapi saya meyakini dan mempercayai bahwa saudara waktu punya keturunan nggak mungkin dibiarin begitu aja. Jadi orang suka-suka lu aja lahir mau ngapain gitu. Enggak, pasti dididik. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan mengingini namanya kekristenan saudara dan saya itu perlu dididik seirama seperti apa yang Tuhan mau. Kita hidup di dalam Tuhan punya pilihan itu. Nah, yang bodoh tidak mau dididik Tuhan. Ada banyak di antara kita justru ya hidupnya tidak mau dididik Tuhan. Kita akan pakai pikiran kita pakai mau namanya emosional kita, kemauan kita pengennya begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Tapi tanya Tuhan, Tuhan maunya yang bagaimana? Nah, di dalam perbedaan inilah yang membuat kita ini kelak di hadapan Tuhan jadi bijaksana atau mempelai yang sangat bodoh di hadapan Tuhan. Sehingga membuang sebuah keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita semua. Ya, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5-5-nya ini orang Kristen. 10-10-nya. Ya, 5 yang bodoh ini bukan di luar Kristen. Enggak. Semua 10-10-nya ini adalah orang-orang Kristen. Cuma perbedaan nih di garis tengahnya adalah Tuhan bilang, ini nih orang yang tidak mau dididik aku. Yang ini mau dididik aku. Orang yang dididik Tuhan ini, cepat atau lambat dia akan punya hikmat namanya kebijaksanaan yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Ya, saudara harus catat dengan kuat. Kebijaksanaan atau hikmat yang daripada Tuhan itu berbeda dengan apa yang dari dunia. Ya, tapi saya nggak akan bahas itu karena terlalu panjang nanti. Ya, jadi pastikan bahwa hidup saudara dan saya itu jangan sampai namanya didapati Tuhan adalah sebuah kebodohan. Karena Tuhan mau mendidik anak-anaknya, biarkan hidup kita itu dididik seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mendidik, ini saya bercerita sedikit ya. Berapa bulan yang lalu kami kan mengalami namanya difitnah, diapain, diomongin ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya, suatu ketika waktu saya sama Regi mengalami itu bertubi-tubi. Yang kita nggak lakuin pun diomongin semuanya. Saya sampai bingung ini ngomongan dari mana. Saya dengar begitu justru kesel saya sebenarnya. Jujur aja secara daging saya marah. Apalagi ngomongin sesuatu tuh yang bagi saya itu bukan saya gitu loh. Nah, singkat cerita ya, saya punya niatan hati tuh kayaknya pengen saya balas semua apa yang mereka perbuat terhadap saya. Nah, terus singkat cerita ada orang yang menasehati kita ya. Ini saya pernah saksiin ya. Nasehatin kami, dia bilang, "Ngapain lu balas? Kalau lu balas, lu sama gilanya sama dia. Sama jahatnya sama mereka. Sama sintingnya. Dan lu di hadapan Tuhan gak ada bedanya, gak ada yang, ya maksudnya sama-sama berlaku busuk gitu di hadapan Tuhan."
Dan di situ waktu saya ngerenungin firman ini gitu ya, Tuhan munculkan kesaksian ini, Tuhan bilang kalau kamu melakukan itu semua yang seperti apa yang kamu pikirkan dan kamu ingin balas, kamu itu jadi mempelai yang bodoh, bukan yang bijaksana. Yang bijaksana itu perlu dididik hatinya. Nah, waktu hati itu dididik, diproses sama Tuhan. Nah, yang muncul adalah yang roh, bukan yang daging lagi harusnya. Ya, jadi saudara kalau misalnya mengalami namanya aniaya yang daripada Tuhan ya, itu pasti namanya Tuhan mengingini yang roh yang muncul supaya kita jadi mempelai yang bijaksana, bukan yang bodoh. Seringkali kita melakukan justru yang bodoh. Nah, di sini firman ini Tuhan mengingatkan, kenapa ngomongin yang bodoh dan bijaksana? Karena Tuhan mau kita semua ini masuk dalam kerajaannya Dia, masuk dalam pestanya Dia, tapi ada syaratnya. Jadi jangan berpikir, wah nanti Tuhan datang, saya udah terima Yesus pasti masuk surga. Wah, saya sih nggak, saya juga nggak mau menghakimi orang yang naik, nggak apa, orang ini nggak bakal naik ke surga, nggak naik ke surga. Saya juga nggak mau memutuskan itu karena itu bukan urusan saya. Ya, jadi kebijaksanaan yang di hadapan Tuhan kelihatannya seperti tolol di hadapan manusia, disakitin suruh ngampunin. Ada banyak kita justru kalau waktu disakitin ya, bukan memilih namanya. Di situ adalah kesempatan saudara tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa aku adalah anakmu yang sedang kau didik dan aku mau lulus daripada proses tersebut. Ya, di sekarang ini ya, yang dimana Tuhan bilang waktu ya kemarin saya bikin vlog tentang suara Tuhan yang saya terima waktu pagi hari ya. Saya bilang hari ini semakin jahat, tapi jangan biarkan kasihmu hilang di tengah-tengah kejahatan. Orang akan lebih banyak mementingkan dirinya sendiri ketimbang namanya memperhatikan orang lain. Ya, jadi balik lagi, saya akan sampaikan kenapa orang Kristen itu seringkali namanya hidup dalam sebuah kebodohan di hadapan Tuhan. Karena satu, yang pertama, pasti dia akan mementingkan dirinya sendiri. Seperti yang Tuhan sampaikan firman waktu pagi hari. Kalau saudara memikirkan dirinya sendiri, saudara nggak akan membiarkan diri saudara dididik. Itu akan menjadi mempelai yang bodoh. Memberi diri saudara dididik sama Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ya. Hal yang pertama saudara perhatikan adalah apa? Karakter. Karakter yang paling jelek biasanya Tuhan matanya tertuju ke situ. Kamu takut ini, Tuhan akan sengaja dorong kamu masuk ke sono. Saya ini orang paling takut masuk rumah sakit jujur aja. Saya paling geli masuk rumah sakit. Saya ngelihat orang misalnya berdarah sini gitu ya, atau tangannya patah, saya ngilu langsung badan, kayaknya tangan gue yang patah deh itu. Saya sering kali pas lagi masuk ke rumah sakit, ketemu orang yang bekas jatuh dari sepeda, ininya berdarah semua sampai, saya ngeliat begitu langsung antara mau pingsan mau lari lah gitu. Ya jadi gelinya bukan main, saya ngeliat bukan takut darah, saya nggak takut darah, untuk ngeliat darah saya nggak takut. Tapi saya kalau ngeliat orang patah apa segala ngilu semua badan saya. Ya, terus saya pernah waktu saya awal bertobat, saya bilang, Tuhan satu yang saya mau minta, jangan kirim saya ke rumah sakit. Malah Tuhan suruh kirim rumah sakit. Saya masuk ke rumah sakit, saya takut namanya ngeliat jenazah, masuk tuh lihat jenazah. Saya takut masuk namanya ruangan VIP, masuk ke ruangan VIP, ngeliat orang yang nafasnya udah tinggal apa kayak ikan ditaruh di lantai ataupun tidak ada air gitu. Nah kalau orang-orang yang perlu melihat kehidupan perlu masuk tuh ke dalam rumah sakit yang VIP yang nafasnya tuh udah tinggal hitungan 1, 2, 3. Karena saya pernah nemuin pas lagi saya masuk, pas sebelahnya meninggal dan orang pada nangis dan lain sebagainya. Itu hal yang saya takuti, tapi Tuhan sengaja. Kenapa? Tuhan didik apa yang kamu takuti tidak boleh terus-menerus menguasai hidup kita. Apa yang saudara takuti, Tuhan akan izinkan ketemu dengan perkara tersebut. Misalnya gini, kita udah ketemu masalah, misalnya tentang mengampuni ya. Kita dibuat kesel di sini, di kantor misalnya. Gue nggak senang dengan kantor ini, karena orangnya begini. Ya, terus saudara pindah lagi ke kantor. Dan saudara tidak memilih namanya mengampuni orang-orang tersebut dan belajar dari setiap proses yang Tuhan mau. Saudara malah menghindar. Pindah lagi ke kantor berikutnya akan ketemu masalah yang sama, orang yang berbeda. Ya, Tuhan yang saya kenal itu akan seperti itu. Ya, jadi kasus yang dimana Tuhan izinkan supaya apa? Tuhan lagi mendidik kita. Nah, kitanya yang kadang kurang peka untuk hal itu.
Makanya kalau saudara membiarkan diri saudara untuk namanya dididik Tuhan, ya perhatikan dulu apa yang kamu takuti, ya karakter jelekmu, disitulah Tuhan akan berperkara dengan kita. Ya, jadi kebodohan manusia itu bukan hal yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Karena apa? Ya karena Tuhan gak bisa pakai orang seperti itu. Jadi maksudnya gini ya, orang bodoh itu secara dunia bukan berarti dia tidak punya pikiran dan lain sebagainya. Dia secara dunia dia bisa pintar, tapi di hadapan Tuhan itu belum tentu seperti yang Tuhan mau. Kadang-kadang orang yang pintar disuruh Tuhan itu malah gak mau jalan. Ya jadi Tuhan akan ya kalau saya waktu mengenal Tuhan, Tuhan mendidik hidup saya. Yang paling pertama saya rasakan adalah rasa percaya saya dengan Dia. Rasa kesabaran saya itu pun diuji. Ketenangan kita itu pun juga akan dididik Tuhan. Penguasaan diri kita itu pun dididik Tuhan. Jangan bilang kalau bilang kamu percaya, misalnya Tuhan berfirman sama kita nih. Ya pagi-pagi saudara lagi berdoa, Tuhan bilang, kamu percaya saya enggak gitu. Nah, saudara pasti responnya apa? Aku percayamu Tuhan. Tuhan yang saya kenal, waktu Tuhan bertanya sama kita, apa kamu percaya dengan aku? Terus kamu bilang, aku percaya. Tuhan gak akan dengar jawabanmu sebenarnya. Loh, kenapa? Tuhan akan uji omonganmu. Tuhan akan tes omongan kita. Bener lu percaya? Iya percaya Tuhan. Diuji. Kayak Abraham. Tuhan kasih janji, Abraham bilang, aku percaya. Langsung keturunannya langsung muncul? Enggak kan, diuji dulu. Jadi waktu saudara bilang, aku percaya Tuhan, Tuhan gak akan dengar. Tuhan uji. Tuhan mau nyata. Tuhan mau kamu melakukan apa yang seperti yang kamu omongkan. Bukan cuma lip service. Ya, jadi Tuhan akan didik itu loh. Karena apa? Ini syarat untuk namanya kita menjadi mempelai yang bijaksana. Bukan seperti apa yang kita pikirkan. Ya, di ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kita pasti punya perasaan saya pasti yang 5 bijaksana, bukan 5 yang bodoh. Karena apa? Saya juga baca begitu. Ya, kalau mau jujur-jujuran di hati gitu ya. Enggak, jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Kamu nggak akan merasa bahwa kita tuh orang yang bodoh. Tapi ternyata waktu kita nggak membiarkan diri kita dididik dan jadi mempelai yang bodoh, itu juga ada hal yang dimana kebodohan yang Tuhan tidak sukai, ada namanya resikonya yang besar. Ya, jadi kebodohan itu membuat kita itu gampang, sangat-sangat gampang namanya meledak-ledak. Kebodohan yang kita pelihara akan membuat kita itu gampang marah, gampang kecewa, gampang panik, gampang takut, kemudian terintimidasi oleh iblis. Ya, jadi kalau kita bilang kita bijaksana, setan intimidasi kita lawan, bukannya panik. Waktu ada orang yang, ya kayak tadi saya bersaksi ya, ada orang yang ngomong begini, banyak hal yang kami tuh nggak akan bela diri lah, udah diem aja, mau dibantai kayak apa, diem aja. Walaupun sebenarnya ini secara daging marah sebenarnya, tapi ya sudahlah biarkan saja gitu. Karena apa? Saya memilih untuk namanya, udah jadi bijaksana aja, nggak usah dilawan. Biarkan mereka berkarya dengan karya-karyanya mereka yang di hadapan Tuhan, nggak tahu itu karya apaan gitu ya. Ya jadi kalau kebodohan saudara yang saudara terus pertahankan dan tidak mau dididik Tuhan, tidak mau diubah Tuhan, tidak mau namanya mengalami perubahan, saudara akan punya karakter gampang meledak, gampang marah, kecewa, ya membuat hidup saudara itu takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit panik. Saya pernah ketemu sama, ya maksudnya adik-adik rohani yang dulu Tuhan kirim ke kita, ya saya ngeliat nih orang kok dikit-dikit takut. Ngomong Yesus takut, mau ini takut, mau ini takut. Saya bilang lu hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi kalau kita penuh dengan roh Allah ya, penuh dengan namanya sebagai mempelai kebijaksanaan, kita pun punya urapan untuk mengubah hidup orang yang seperti itu pun berubah. Karena apa? Ada urapan yang muncul di dalam hidup kita. Ya, jadi kebodohan itu jangan sampai namanya saudara pertahankan. Ya, ciri-ciri orang bodoh tadi saya udah sebutin ya. Misalnya ya tadi ya saya ulang kembali, kebodohan membuat seorang itu gampang meledak, marah, kecewa, mudah panik, takut, kemudian bisa diintimidasi iblis. Kalau saudara ngalamin itu, coba yuk. Saya nggak bilang
Oh saya ngalamin begitu, berarti saya bodoh dong. Ya bukan berarti saudara menikmati kebodohan itu, enggak. Yuk keluar dari kebodohan itu. Tuhan didik saya, Tuhan ajari aku. Tuhan bagaimana mengatasi ini. Dia itu Allah yang baik, Bapa yang baik. Ngajarinya itu juga sesuai dengan porsi-porsi kita kok. Enggak yang langsung yang berat-berat. Enggak. Dia itu Bapa yang mengerti ngajari bagaimana memulainya. Yang penting kitanya mau gitu loh, mau melangkah. Karena seringkali kita ngomongin firman, dengerin pengkhotbah hebat dan lain sebagainya. Ujungnya kan kita dituntut Tuhan itu melakukan firman, bukan dengerin aja. Ya, jadi kalau saudara mengalami ini semua, aku mau keluar ya malam hari ini saudara berdoa minta keluar daripada kebodohan itu supaya kita jadi mempelai yang bijaksana, bukan mempelai yang ya Tuhan juga nggak mau kok kita jadi orang yang bodoh sebenarnya. Ya, kebodohan itu dampaknya luar biasa bagi kehidupan rohani. Jangan hidup dalam kendali kebodohan yang ujungnya membawa kematian secara roh. Yang paling parah bukan hanya roh, neraka kita bisa ya maksudnya bisa namanya dalam kebodohan itu kita ditinggal Tuhan. Ya kalau Tuhan mau mendidik saudara ya yang dari tidak mengerti tentang Tuhan ataupun dari yang mempelai yang bodoh dari menuju kepada mempelai yang bijaksana, saudara ikutin, ada reward yang sebenarnya Tuhan sediakan. Tapi seiring kita tidak mau kadang-kadang saya ngeliat orang tidak mau dididik, karena apa? Takut, tidak mau dididik Tuhan. Saya ngeliat ini Tuhan yang didik bukan iblis loh. Kalau iblis yang didik sih kita pasti penuh namanya kejahatan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan mendidik ujungnya itu baik buat kita. Ya jadi seiring namanya saudara mengingini namanya didikan Tuhan, ya ada reward yang akan Tuhan beri di dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tolak semua itu, ya saudara akan kehilangan terlalu banyak apa yang dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan sediakan buat hidup saudara dengan saya. Ya, contohnya banyak hal. Saya waktu awal bertobat masuk dalam perusahaan, ya saya belajar pertama kali itu tentang namanya penundukan diri dengan orang-orang yang bagi saya nggak suka dengan orang itu. Tapi Tuhan ajari namanya belajar penundukan diri dengan orang tersebut. Nah, waktu saya belajar penundukan diri itu, awalnya saya nggak ngerti kenapa saya harus di situ. Kenapa saya harus namanya mengalami yang gak enak ini. Ya, waktu awal-awal nggak ngerti namanya didikan lah, tentang urapan, tentang nubuat apa nggak ngerti saya, tentang peperangan rohani, tentang namanya doling apa nggak ngerti. Saya masih bego-bego waktu itu, masih ya bodoh lah pokoknya. Tapi saya masuk setelah saya dididik namanya penundukan diri. Tuhan bilang begini, jangan keluar, tetap tunduk dengan orang seperti itu. Saya bilang waduh. Nah, akhirnya saya bertahan hampir 3 tahun. Yang sebenarnya dalam 3 bulan itu saya mau keluar dari perusahaan itu. Setelah saya keluar dari perusahaan tersebut, saya belajar berikutnya lagi. Nah dari situlah Tuhan tuh kasih reward buat orang-orang yang mau dididik di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan suruh sesuatu saudara nggak mau, saudara boro-boro nanti rewardnya apa? Salah satunya misal kita doa buat orang sakit sembuh, itu juga reward dari Tuhan. Tuhan nyiapin semua, mungkin karunia, mungkin namanya berkat-berkat jasmani, berkat roh, maksudnya dalam penglihatan, karunia apa dan sebagainya. Saudara mengikuti itu semua, ya saudara akan dapati hal-hal yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Tuhan tuh nggak kasih namanya sekedar iming-iming, saudara lewatin, Tuhan akan kasih nih buatmu. Ya kayak kemarin ya, saya lagi berdoa di hari Kamis ya kita doa. Kamis ya, saya ini jarang penglihatan loh. Jarang penglihatan tapi lagi ngotot minta penglihatan loh. Ngotot sekali, saya montot makan sama Tuhan. Ya, karena bagi saya butuh itu sebenarnya. Bukan untuk namanya sombong-sombongan, nggak penting bagi saya itu karunia untuk sombong-sombongan mati kita yang ada binasa. Nah singkat cerita waktu Kamis itu saya doa, awal nyembah tuh saya berat. Nyembah berat, tapi saya terus paksa sampai naik. Sampai masuk namanya nyentuh Maha Kudus saya Tuhan. Sampai namanya nyembah itu bisa namanya ngalami hatinya Tuhan. Kalau sampai namanya ke titik itu ya, orang-orang yang datang, maksudnya orang-orang jemaat-jemaat yang datang bisa namanya kejama Tuhan, nangis dan lain sebagainya. Dengan sekali kita nyembah gitu orang bisa kelawat. Nah waktu saya nyembah itu semua, saya ngeliat sebuah tabut yang gak pernah saya lihat. Saya ngeliat sebuah tabut ini kayak tabut begini ya. Ini terlalu kecil ya. Ya saya ngeliat sebuah tabut itu naik
warna emas berkilau-kilau turun sebuah sinar warna emas. Saya bilang, yang ini saya belum pernah lihat Tuhan. Saya nyembah, saya sambil nangis. Saya menikmati sebuah penyembahan itu. Ya, yang katanya Regi, ya sebelum jam 9 kita udah kelar. Ternyata sampai jam 9 lewat belum kelar-kelar. Karena apa? Menikmati hadiratnya Tuhan. Ya jadi gitu. Kalau kita dididik Tuhan, ya nyembah terus, belajar, Tuhan akan siapkan reward dibuat kita. Nah kalau saudara gak mau namanya dididik Tuhan, ada banyak hal yang saudara gak terima apa-apa daripada Tuhan. Nah kalau saudara hidup kok begini-gini doang ya, jangan-jangan kita tuh menghindari didikan Tuhan. Kenapa ya saya hidup mengalami stres, ketakutan yang luar biasa. Padahal saya melihat orang-orang kaya ya, terkadang saya diizinkan Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa orang yang punya cukup uang, cukup punya materi, tapi hidup dalam sebuah ketakutan. Kita yang hidupnya Senin, Kemis, besok makan apa aja masih bingung, masih tenang-tenang aja kok. Tapi banyak orang yang punya sesuatu itu malah hidupnya nggak tenang. Ketakutan, kekhawatiran, besok gue gimana. Karena apa? Tidak ada namanya, ya maaf ya, orang seperti itu masuk dalam mempelai yang bodoh, bukan yang bijaksana. Karena di dalam Tuhan itu harusnya tidak ada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Namanya rasa takut di dalam manusia ada gak sih? Saya juga ada sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang setiap manusia punya rasa ketakutan tersendiri. Tapi kalau yang sampai berlebih-lebihan, ya, kenapa manusia itu sampai masih punya rasa takut? Kalau ya kita tahu manusia ada rasa takut aja kurang ajar sama Tuhan. Gimana gak ada rasa takut, lebih konyol saya rasa sama Tuhan. Ya Tuhan izinkan maksudnya punya rasa takut. Waktu kita khawatir, takut, kita bisa bergantung sama Dia. Kalau kita gak ada rasa takut, gak akan bergantung sama Tuhan. Ya, jadi kalau saudara memilih namanya hidup dididik Tuhan, ya, saudara pastikan bahwa hidup saudara itu pasti berubah. Kalau saudara hidup dalam Kristen tidak mengalami perubahan, mohon maaf ya. Bisa jadi saudara adalah mempelai yang bodoh. Ya, kemarin waktu saya ketemu anak kecil itu ya dibicarakan, dia melihat rapture, dia naik dan lain sebagainya. Saya bilang, Tuhan ini ngomongin apa ini? Ngomongin itu, persiapkan umatku. Ya walaupun saya cuma khotbah 1-2 orang, khotbah terkadang cuma di YouTube paling yang nonton cuma 70-100 orang, saya nggak mau pusing. Yang penting saya nyampein aja apa yang Tuhan suruh, saya sampaikan. Mau dia siapin nggak siapin itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yang penting kita mempersiapkan diri. Di ayat 3 yuk kita. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, jadi sama-sama punya pelita. Ya, jadi ini bicara sama-sama orang Kristen yang punya pelita. Sama-sama kita udah terima Yesus, sama-sama kita udah dibaptis, sama-sama mungkin kita udah di pentahiran, sama-sama mungkin kita udah berbahasa roh. Tapi yang membedakan orang bodoh dengan orang bijaksana, ya. Yang bijaksana tadi apa? Dibilang membawa minyak. Saudara tahu ya, dia bawa pelita. Anggap ini mic ini pelita. Dia bawa lagi minyak. Berat gak? Berat. Lebih berat daripada yang cuma bawa lilin doang gitu, bawa pelita gitu. Ya, berarti ada namanya hal yang berat yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara, yang dipercayakan Tuhan apa? Layani dia. Kalau orang yang bodoh, bawa beginian berat ngapain? Udah, lilinnya aja yang penting terang, persediaannya enggak cukup. Tapi orang yang membawa minyak lebih, berarti Tuhan mempercayakan lebih. Bukan soal mempercayakannya sebenarnya sih, tapi Tuhan kasih tahu begini. Waktu dia mau namanya membawa minyak, ya, berarti ada beban yang Tuhan taruh dalam hidupnya dia dan dia mau melakukan. Karena banyak orang dipercaya Tuhan juga nggak mau ngelakuin. Nah, dia mau bawa beban itu. Nah, saudara mau nggak gitu namanya bawa minyak saudara untuk namanya lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan sampai namanya saudara punya merasa ini terang, saya lagi dalam keadaan yang on fire di dalam Tuhan. Ya kita nggak tahu di depan kita akan mengalami apa. Mengalami namanya kadang-kadang gesekan dalam pelayanan. Kita akan mengalami namanya mungkin melayani jiwa-jiwa kita nggak tahu lah diapain dan lain sebagainya. Sehingga yang kita merasa tadinya bawa lilin, bawa terang, yang tadinya rohnya kita on fire tiba-tiba redup.
Ya, dari persediaan itulah kita lebih on fire lagi. Minyak di sini yang Tuhan maksud adalah eh, ya tadi waktu saya ngerenungin sore jam 4 ya. Saya bilang Tuhan ini kalau ngomongin ayat 3 dan 4 ini ngomongin apa? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, Tuhan kasih tahu satu hal, dia bilang minyak itu bisa bicara tentang sebuah lingkungan kerohanian saudara. Kenapa? Ya, itu kan persediaan. Minyak cadangan. Ya. Waktu saudara melayani, tadi saya bilang kalau mengalami gesekan, mengalami proses, kita lagi waktu melayani jiwa-jiwa, kita mungkin kelelahan dan lain sebagainya. Waktu saudara mengalami namanya kelelahan dan lain sebagainya, ya teman-teman kita yang secara rohnya mungkin juga lagi on fire ya, atau minyak-minyak yang masih utuh, itu bisa menguatkan kita. Jadi minyak itu, membawa minyak itu, ini kan 5 gadis ya, bukan 1 gadis, 5 gadis. Jadi ada lebih daripada 1 membawa minyak. Itu bicara namanya lingkungan kehidupan rohani saudara itu perlu namanya juga ditopang. Saya dari ngerenungin begitu, oh iya ya Tuhan. Ya beberapa hari yang lalu saya kadang-kadang pernah ngedrop. Ya, pernah ngedrop secara roh tuh ya bisa dibilang kejenuhan, mati roh dan lain sebagainya. Saya pernah ngalamin berkali-kali, bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Apalagi awal-awal bertobat 2013, 14, 15, 16, 17 itu sering kali saya mengalami namanya kematian roh. Ya, tapi seiring namanya berjalan itu semua, saya bilang ini harus dilawan, kalau enggak akan terus-terusan seperti ini gitu loh. Dan pernah saya lawan 2018, 19, 20, 21 sampai 5 atau 6 tahun saya nggak pernah namanya mati roh. Ya, terus kesininya waktu mengalami namanya tekanan lagi segala macam, mulai lagi pernah ngalamin ngedrop. Ya saya juga bukan hamba Tuhan yang superior, tapi saya akan bercerita apa yang saya alamin. Ya terserah orang mau menghina, mau mengejek atau apapun, saya nggak peduli, karena pikir saya gini, saya bersaksi karena menurut saya manusia itu ya begini gitu loh. Nggak perlu merasa strong-strongan, karena menurut saya kamu ngalamin kelemahan begini, sharing aja supaya apa, orang yang pernah ngalamin serupa seperti saya, dia akan mengalami namanya berkat Tuhan. Ya waktu saya mengalami drop itu, ya saya ini kan pelita saya ibaratnya udah mulai redup. Nah, ini kan bicara namanya yang membawa minyak. Saya bawa minyak siapa? Istri saya. Berarti istri saya tukang minyak. Ya saya melihat gini loh, dia hidupnya lebih strong daripada saya, jujur aja saya mah. Karena dia memang dari awal memang ibaratnya dia duluan yang lebih kuat lah di dalam Tuhannya. Saya ini ngikutin. Ya jadi waktu saya ngalamin drop, lu nggak boleh begini, saya dinasihatin, kamu begini, mulai lagi. Nah, ya jadi kalau saudara mengalami namanya kayak misalnya pelitanya mati, otomatis apa respon saudara? Kalau pelitanya udah mulai redup, pasti minyaknya diisi lagi dong. Ya kan responnya begitu. Sama, waktu saudara membawa minyak atau punya pertemanan yang rohaninya itu strong, yang maksudnya yang kuat-kuat, yang takut Tuhannya itu luar biasa, bukan teman-teman yang secara dunia, lingkungan yang dunia. Kalau kamu ketemu lingkungan yang dunia, kita jatuh, diketawain justru. Dimampus-mampusin, syukurin lu, mati lu, lu. Nih, gua kasih tali ini buat gantung diri sekalian. Ya kalau kita berteman sama orang dunia, ya orang dunia itu nggak akan peduli dengan kita. Kalaupun kita mengalami kejatuhan, ya, terus digigit anjing, paling teman orang dunia bilang kasihan, digigit anjing, berdarah ya. Ya, cepat sembuh ya, paling gitu aja. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang peduli, yang mempelai bijaksana, digigit anjing, luka, sini saya balut, sini saya obati. Ya seperti itu kalau saudara punya pertemanan yang minyaknya itu kuat. Ya tapi kalau saya mungkin, wah sini ini saya bantu obatin. Ya, saya kasih garam. Saya kasih alkohol, wah, yang ada lumpuh tetangga kakinya. Ya jadi balik lagi, hari-hari ini ya sebelum kedatangan Tuhan, perhatikan lingkungan kita. Ya jadi saya mau mengingatkan teman-teman ya, saudara-saudara yang hidup di dalam Tuhan, kondisi roh saudara lagi bagaimana, cari orang-orang yang punya minyak. Supaya apa? Pelitamu menyala kembali. Kalau dibilang, ayo kita ke Tuhan, kadang-kadang kita dalam keadaan mati roh. Kita mau berdoa tuh rasanya beratnya setengah mati, betul gak?
Kita butuh orang-orang yang bisa membawa kita naik lagi. Ya kita manusia, kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, kita juga nggak yang Tuhan datang langsung ngalamin Tuhan. Kadang-kadang kita saking mati rohnya itu mau berdoa aja udah males. Mau paksa namanya baca firman juga udah males. Saudara butuh orang-orang yang bisa menopang saudara. Itulah bicara tentang minyak. Ya, jadi kalau saudara di lingkungan orang-orang yang tukang gosip, mendingan pergi dari yang kayak begitu. Itu bukan tukang minyak, itu tukang kompor itu. Ya itu membakar rumah orang tuh biasanya, rumah rohani orang. Ya kalau saudara ketemu orang gosip itu tukang minyak, ya itu kompor. Ya, ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang tertidur berapa orang? Semuanya, 10-10-nya tidur. Ini di ayat berapa tadi? Di ayat 5. Ya, semuanya mengalami tertidur, rohnya tertidur. Yang tadi saya bilang, waktu kita hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita nggak bisa tertidur. Mereka semua capek. Saya kalau baca ayat demi ayat, terkadang saya tanya satu-satu sama Tuhan. Ini apa Tuhan? Ini apa artinya? Ini apa? Saya tanya satu-satu. Karena kalau saya baca firman itu, saya senang namanya detailnya tuh bagaimana Tuhan. Ya, jadi mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang bodoh tertidur, yang bijaksana tertidur. Karena apa? Pasti capek. Yang bodoh ya capek dengan hidupnya secara dunia. Capek namanya hidup kelelahan karena jalani aktivitas secara dunia. Yang rohani capek dalam sebuah pelayanan, mungkin berdoa, mungkin udah baca firman dan lain sebagainya, lelah tertidur juga. Tapi nanti ada yang membedakan, ya. Di ayat 7, ayat 6 ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi begini, ayat 6 ini bicara tentang namanya kita menyuarakan, Tuhan mau datang loh. Ya, dahulu saudara mungkin waktu 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin udah dengar, tapi nggak sekeras sekarang. Nanti waktu benar-benar Tuhan udah pengen datang akan lebih bersuara lagi. Nah, pertanyaannya begini, saudara akan tahu nggak Tuhan tuh datang di hari H-nya atau apapun? Saya nggak bilang tanggalnya, mungkin saudara akan bilang, kebanyakan di antara saudara akan bilang nggak akan ada yang tahu. Ya, Pak Yusak pernah ngomong begini loh, dia pernah tanya ini sama Tuhan. Tuhan, nanti lu waktu engkau datang, anak-anakmu bagaimana? Terus Tuhan bilang begini, waktu kedatangan nanti, waktu misalnya hari besok lah misalnya, Tuhan mau datang. Nah, saudara yang berdoa, yang berdiam diri di bawah kaki Tuhan, Roh Kudus tuh akan kasih tahu kedatangan segera terjadi. Kenapa saya bilang Roh Kudus kasih tahu? Oh ya, karena gini, walaupun nanti datangnya sekarang ini kan kita nggak tahu ya, mau 5 tahun, 10 tahun lagi ya, atau 15 tahun lagi Tuhan akan datang. Dari hari ini aja, Tuhan udah ingetin belum dia mau datang? Udah, ya kayak tadi saya bilang, anak kecil itu dibilang Tuhan datang, dia rapture, dia naik. Langit berubah jadi merah dan lain sebagainya. Diingetin kan sama Tuhan. Nah waktu Tuhan mau datang nanti benar-benar di hari hanya, Roh Kudus yang ada di roh kita ini akan warning kasih kita lebih keras lagi. Tuhan datang. Tuhan datang. Ya. Di ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Roh Kudus akan ngomong dengan keras bagi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan rohaninya. Yang bodoh akan berlalu. Maksudnya dalam arti gini, ini suara apa sih? Boro-boro dia akan namanya peka. Enggak. Mungkin dia akan namanya cuek aja. Udahlah, yang penting gue bisnis, kerjaan gue gak bangkrut. Hidup gue begini, hidup begini.
Di ayat 6 akan namanya Roh Kudus ngomong dengan kuat. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, di ayat 5 tadi saya bilang yang bodoh tertidur, yang bijaksana tertidur. Roh saudara sedang tertidur apa enggak ya, saya nggak tahu. Saudara perhatikan jangan sampai namanya kita tertidur. Di ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, jadi waktu Tuhan sudah mau datang ya, Tuhan akan namanya saya melihat akan banyak namanya sebuah lawatan bagi nggak tahulah kaum, ya saya sih berdoa bukan hanya kaum berhala aja, semua kaum dilawat Tuhan biar namanya kita melihat namanya tuaian jiwa-jiwa itu terjadi. Ya gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita. Jadi kalau misalnya Tuhan udah mau datang, dia membereskan pelita mereka, itu namanya kita membereskan roh kita. Ya di ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ya, jadi di ayat 7 itu bicara namanya sebuah namanya beresi hidup kita sekalipun kita udah Kristen, sekalipun kita udah mengerti tentang pengajaran A, B, C, D, terlepas saudara dewasa roh atau namanya anak-anak, perlu namanya saudara lebih detail lagi namanya membereskan hidup kita secara roh bukan secara daging. Supaya apa? Nanti waktu Tuhan datang kita ini benar-benar tidak tertinggal. Dan biarlah Tuhan waktu datang mendapati kita ini gadis yang bijaksana bukan yang bodoh. Ya saudara berpikir kita ini orang yang bijaksana belum tentu di mata Tuhan. Makanya hari ini Tuhan ingatkan supaya kita nggak tertinggal. Jangan merasa kita ini bijaksana. Jangan merasa bahwa kita ini punya pelita yang terang benderang, taunya justru malah tertidur. Karena apa? Mungkin lagi sedang mati roh itu tertidur. Ya, mau melayani Tuhan, males lah, tertidur. Disuruh berkati orang, enggak tertidur. Malah banyak sekarang yang saya dengar ya, orang mau bunuh diri. Saya kasih tahu bunuh diri itu masuk neraka. Jangan berpikir ya. Saya pernah dengar kesaksian begini ya. Di tahun 90-an ada orang hamba Tuhan, saya lupa lah namanya. Namanya susah sih, ada Baxternya lah gitu. Dia dibawa ke neraka, dikasih lihat orang-orang yang di neraka, dibawa diceritain lah. Akhirnya dia cerita, kamu tahu di neraka orang itu pengen ke dunia walaupun dikasih waktu cuma 1 detik. Jadi jangan berpikir saudara punya masalah di muka bumi ini, pengen bunuh diri, di neraka lebih bermasalah nanti. Dia bilang begini, penderitaanmu di bumi gak ada artinya di neraka, gak ada artinya. Parah banget katanya. Sampai orang yang di neraka itu bersaksi bilang begini, aku mau hidup kembali, jadi gembel pun aku mau. Mau hidupku bonya borok-borok ujung rambut sampai kaki borokan pun aku mau hidup seperti itu daripada di neraka. Ya, jadi saudara yang punya niatan, punya masalah, pengen bunuh diri dan lain sebagainya, ya bertobat. Coba lakukan sesuatu yang saudara belum pernah lakukan untuk Tuhan. Lihat nanti hidupmu berubah. Saya bukan sekedar berjanji, karena saya sama Regi dalam melayani, banyak orang yang hidupnya berubah. Kita ajari, kasih tahu nih begini. Berubah, bukan saya omong kosong, banyak yang berubah. Ya bukan berubah jadi Superman atau Power Ranger yang enggak, tapi berubah kehidupan ya, baik ekonomi, baik segala rohnya itu berubah. Termasuk Inka tuh nih, Inka ada orangnya nih. Kalau saya bohong dia akan bilang bohong, enggak. Dia aja mengalami sesuatu, oh iya ya ngalamin Tuhan begini ya, mengalami Tuhan begini. Saya ajari sama Regi, kamu begini. Ya kalau minggu lalu dia bersaksi dengan panjang lebarnya, dia berkata-kata ini cuma satu, dia naik jabatan. Ya saya ulangin kembali ya. Jadi waktu dia mengikuti apa yang menjadi iramanya Tuhan, dia pun dipromosikan. Jadi Tuhan kasih sesuatu ya, seperti yang tadi di ayat sebelumnya yang saya bilang, waktu saudara mengikuti didikan Tuhan, Tuhan akan nyediain ini. Ya tergantung saudara punya responnya bagus dan mau dididik, kamu akan terima namanya reward daripada Tuhan. Nah ini kan mengalami itu. Ya jadi di ayat berapa tadi? 7. Membereskan pelita itu membereskan hidup saudara. Kalau saudara hari ini mengalami namanya kesesakan hati, mengalami namanya aduh gua takut nih menghadapi masa depan, masa hari esok dan lain sebagainya. Coba berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Baca firman-Nya.
Ya ada banyak orang sekarang ini carinya di YouTube, di YouTube tuh nggak ada hitungannya loh sebenarnya sama Tuhan. Kamu boleh belajar tapi prakteknya mana gitu loh. Ya berapa bulan yang lalu saya pernah bilang belajar di YouTube itu nggak salah. Yang salah adalah nggak ada yang mentorinmu. Kenapa? Di YouTube itu terlalu luas. Bagianmu yang mana? Kamu nggak terdidik. Kamu akan liar dengan segala pengajaran itu. Ya beberapa orang saya kasih tahu, jangan yang ini jangan lu belajar. Yang ini pengajarannya begini, ini nggak buat. Saya belajar banyak hal loh. Dari saya bertobat sampai hari ini saya belajar banyak hal tentang dunia roh dan lain sebagainya. Bagi saya bukan hanya dunia roh yang perlu diperhatikan. Dunia jasmani pun secara roh pun juga perlu diperhatikan. Karena banyak orang hidup secara rohani yang carinya yang ngeroh-ngeroh lupa daratan. Sampai namanya, maaf ya, banyak yang namanya hidup susah dan lain sebagainya. Mana orang dunia itu perlu bukti. Bukan hanya ngomongin roh. Ya. Tapi biar roh Allah itu hidup secara jasmani kita. Supaya orang yang tidak percaya Tuhan bisa melihat melalui hidup kita itu dia ada Yesus. Ya. Jadi jangan berpikir belajar roh itu wah ini bagus dan lain sebagainya. Tuhan itu nggak melihat nih YouTube ini medianya bagus apa nggak bagus. Tuhan itu cuma melihat lu mau ngapain, prakteknya mana, buahnya mana. Ya beresin hati kita, beresin. Kalau saudara disuruh mengalami namanya stres, kecewa dan lain sebagainya. Ya misalnya banyak nih orang kadang-kadang telepon Regi, tanya sama Regi, ini tukang minyak nih. Tanya, saya harus ngapain kak? Belajarnya apa kak yang saya harus pelajari? Praktekin kalau udah tanya, jangan nanya mulu tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain ya, mending kita makan aja. Ya di ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ya. Sama-sama punya pelita, yang satu udah mulai padam. Kalau saudara udah mulai padam, semua yang menurut manusia ataupun dunia, saudara akan jalani. Saudara gak akan dengar suara Tuhan, saudara akan jalani, gak akan mau. Contoh, ya kemarin waktu berapa bulan yang lalu saya pernah pelayanan ke Depok. Ya dia punya anak mengalami depresi berat. Ya maaf ya, kayak ODGJ gitu lah, apa tuh namanya? Ya, yang ngerti ya, mengalami stres berat, depresi, ngomong sendiri dan lain sebagainya ya. Saudara artikan sendiri, ini nanti masuk YouTube, ntar gue dikomplain. Ya, jadi dia mengalami begitu. Saudara tahu, dia orang Kristen. Dia bilang dia baca firman, dia berdoa. Tapi prakteknya nggak ada. Sehingga apa? Waktu dia mengalami namanya stuck, namanya ngelihat anaknya seperti itu, dia kemana? Ke dukun. Ke dukun minta didoain, dimandiin pakai air kembang. Harusnya dimandiin duit, pasti sadar tuh. Enggak usah dimandiin air kembang, mandiin duit. Pasti sadar karena dia depresi masalah keuangan. Dimandiin sama dukun dan sebagainya. Orang kayak begitu mulai padam. Apa yang menurut jadi disarankan tetangganya, lu ke dukun ini bagus. Banyakkah orang Kristen ke dukun? Banyak. Jangan bilang nggak ada. Tanya dukunnya kalau nggak percaya. Pasti dukunnya bilang, oh banyak orang Kristen di sini. Karena dulu sepupu saya ini kan dulu sebelum saya Kristen kan saya orang berhala. Nah sebelum saya masuk Kristen, saya ini punya sepupu, nggak sepupu kandung sih. Jadi kayak tetangga deket kayak sepupu gitu, kayak saudara banget. Jadi dia ini paranormal, pinter. Jadi saya dulu waktu belum terima Yesus sering ke dia, sering namanya interaksi, bagaimana begini-begini supaya penglaris lah, pasang susuk di orang pada segala macam. Saya lihat semuanya. Dan datanglah orang Kristen bawa kelapa sama ayam apalah gitu warna hitam semua. Ya teman-teman kalau yang tahu ya tahu lah ya. Saya sih nggak tahu tuh ayam apalah namanya lah, saya nggak tahu. Dia bilang, mau ngapain dia bawa begituan? Saya bilang, mau makan di sini.
Enggak katanya, mau nyantet. Pacarnya atau apalah, nggak ngerti. Saya bilang, Buddha dia. Bukan, Kristen. Kristen, saya bilang. Oh, Kristen kesini juga ya, saya bilang gitu. Waktu itu saya masih bego-bego gitu lah ya. Oh, Kristen juga kesini juga. Wah, banyak katanya, bukan lu pikir sedikit. Banyak. Ya, orang yang seperti itu padam pelitanya. Jadi nasihat yang daripada dunia diterima. Makanya yang tadi di ayat 3, ya dia bawa minyak, itu penting lingkungan saudara. Kalau saudara mengalami namanya lingkungan saudara yang tidak baik, tinggali. Ya, kemarin saya juga pernah pelayanan di Jakarta Barat. Anak muda semua, 8 orang. Anak Tuhan, pelayanan di gereja. Main gitar, main drum, main ini. Tapi maaf ya, kepelacuran juga, narkoba iya, dan lain sebagainya. Nah, waktu kami nanganin salah satu di antara mereka, kami bilang keluar dari situ, belajar nyebrang. Tapi ini temen deket gini, nggak peduli mau temen deket, mau temen sekandung kayak apa kayak, kalau ke sorga juga masing-masing kok. Nggak peduli mau deket nggak deket, pokoknya lingkungan jelek keluar. Dia nggak mau, masih pertama nggak mau keluar. Tetap watak teman kami ini juga waktu itu jelek juga. Tapi setelah dia memilih namanya, seiring lama-lama kita nasehatin dan sebagainya, dia akhirnya mulai keluar dari lingkungan tersebut. Mulai pertumbuhan rohaninya menaik. Bahkan keluarganya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Papa mamanya dijamah Tuhan. Dan dia melihat itu semua, dia bilang, kok bisa katanya. Saya bilang, bisa kalau lu layanin Tuhan dengan benar, bukan dengan seronok. Ya, jadi 8 anak muda ini semua kepahitan sama Tuhan. Bayangkan coba melayani Tuhan kepahitan sama Tuhan. Ya, ada yang satu papanya meninggal, kepahitan sama Tuhan. Ada yang nggak diberkati, hidupnya susah mulu, kepahitan sama Tuhan. Saya pikir, lu susah kok kepahitan sama Tuhan. Salah Tuhan tuh apa? Ada banyak lah dengan alasan-alasan yang saya nggak mengerti. Ya, ingat kalau saudara kepahitan sama Tuhan, saudara mau kemana? Yang masuk ke surga itu harus lewat dia loh. Ya, jadi di ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, saudara jangan sampai namanya hidup saudara padam. Kalau mulai padam, cari orang-orang yang bisa mendoakan kita itu untuk supaya roh kita itu, pelita kita nyala kembali. Ya, itu baru satu aja yang saya sebutin, mungkin orang Kristen kedukun dan sebagainya. Ada banyak lah sebenarnya. Gara-gara pacar ninggalin Tuhan. Ada nggak banyak kan? Ya, gara-gara pacar pindah agama. Ini begini pelitanya padam. Bukan hanya bodoh lagi, udah kayak begitu bukan bodoh lagi. Mungkin bahasa saya udah TOLOL itu kali ya. Ya, jadi ada banyak orang yang pelitanya padam keluar. Nah, di sini D8 gadis yang bodoh ini minta kepada gadis yang bijaksana. Kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sebenarnya tindakannya udah benar. Ya, dia minta sama orang yang bijaksana supaya apa? Kasih gue minyak. Tapi di ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya. Di ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, orang yang bijaksana tahu kapan memberi, kapan tidak mau memberi. Kayak misalnya begini, kalau saudara mengalami namanya hidup kesusahan, kesulitan keuangan, dan hidup namanya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, mungkin suami, istri, anak dan lain sebagainya, coba melayani Tuhan, tanya Tuhan kembali, tanya mentor rohanimu, tanya pendetamu, saya melayani dalam hal apa? Karena kalau saudara mengalami titik kesusahan dan saudara nggak ada namanya tindakan
tindakan yang, ya misalnya gini loh, orang udah susah, nggak kerja aja pasti hidupnya ditambah susah. Ya, jadi hidup di dalam Tuhan juga perlu tindakan. Setelah namanya, misalnya saudara mengalami namanya kesusahan, kalau orang bodoh, maksudnya kalau Tuhan berfirman, ya, misalnya kita mengalami kesusahan, Tuhan bilang berkati orang. Contoh, kalau orang bodoh responnya pasti bilang begini, gile gua aja udah susah, berkati orang. Tapi saya menemukan ada beberapa teman-teman kami waktu dalam keadaan yang dia sulit, dia punya hutang miliaran, 2-3 miliar waktu itu, dia bercerita. Ya. Dia bilang dia ngapain? Gue bagiin makanan, ya, sisa uang gue bagiin ke keliling dia dan lain sebagainya. Dan herannya ada project kebuka dan hutangnya dia bisa lunas. Mungkin uangnya dia cuma 10 juta. Dia bagi makanan. Herannya ada project kebuka, utangnya lunas yang 3 miliar. Kalau orang bodoh akan berpikir gini, ngapain gue begitu? Tapi orang yang bijak, oh iya, saya harus lakuin ini. Karena apa? Tuhan ngelakuin itu. Tuhan kasih contoh ke kita, kasih makan, kasih minum, ke penjara dan sebagainya. Ada banyak contoh yang Tuhan sudah contohin ke kita. Ya, kalau saudara mengalami namanya hal-hal yang kayak begitu, coba ambil tindakan. Saya nggak punya uang kok, ya berlutut. Pagi-pagi jam 4, saya sering kali kalau nasihatin orang yang punya hutang dulu, ya punya temen saya punya hutang waktu itu 100 juta. Saya bilang tulisin semua hutang-hutang lu. Dia punya hutang 10 bank. Ditulisin bank ini, bank ini, bank ini. Saya bilang, ya bukan si bank ya, tapi bank Bank Mandiri, bank ini, bank, ya bukan si bank tapi bank ini, bank ini, bank ini. Ditulisin. Terus ngapain lagi kok? Kita bawa di hadapan Tuhan, saya bilang. Gimana caranya? Nanti lu lakuin di rumah. Jam 4 pagi lu harus bangun. Lu bawa tuh kertas utang, bilang gitu. Lu angkat kayak begini, ya. Angkat. Tuhan tolong aku Tuhan, utang ini bagaimana? Dan saya akan berdoa untuk tolong, maksudnya bantu kamu berdoa. Nah ini saya sebagai minyak buat namanya topang dia. Saya berdoa dalam tempo 2-3 hari ditolong Tuhan dengan heran. Ya saya nggak perlu bersaksi panjang karena ntar kelamaan. Ya, ditolong lunas hutangnya sampai hari ini. Bahkan dia diberkati Tuhan punya usaha ini sampai hari ini. Buka usaha. Karena apa? Saya bilang dia ada ambil tindakan. Kalau sekarang anak Tuhan bangun jam 4 ngantuk, capek, susah. Saya bilang susahan mana sama utang lu, saya bilang. Suruh bangun jam 4 dia bilang susah. Saya bilang susahan mana ngadepin utang lu, saya bilang. Iya sih susahan ngadepin utang. Ya bangun, saya bilang. Nggak mau, nah ini bodoh. Orang kita cuma disuruh berdoa. Ada banyak orang Kristen suruh berdoa aja kagak bisa. Ya bukan saya menghakimi ya, tapi maksudnya saya ngeliat banyak hal di dalam dunia kekristenan rohani orang. Ya jadi ambil tindakan saudara itu menentukan saudara itu ditolong apa enggak. Kalau saudara, gue diem-diem aja, ya udah Tuhan juga diem-diem nungguin lu. Kamu pasti nungguin Tuhan kan untuk ditolong. Nunggu namanya Tuhan kapan aku diberkati. Tuhan bilang, nah lu ngapain? Ya, jadi jangan sampai namanya kita nggak punya tindakan. Kalau misalnya saya nggak ngerti kok dengan hal tersebut, ya balik lagi kan saya bilang, tanya ke mentor-mentormu, apa yang aku harus perbuat supaya namanya mengalami perubahan. Ya, saya hidup itu pakai iman loh. Saya ini nggak bekerja full timer, hari esok saya bagaimana saya nggak tahu. Saya bilang, Tuhan Engkau yang jamin, aku nggak mau berhutang, aku nggak mau minta-minta, aku nggak mau mengemis, geli bagi saya mengenai uang. Kalau saya harus namanya jatuh soal uang itu nehi milik kita, saya bilang. Karena saya mau hidup namanya Engkau jamin hidupku. Dan sampai hari ini dia menepati janji, karena aku dipanggil dia, bukan aku yang memilih dia. Ya, di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Jadi orang yang nggak punya minyak dalam waktu kedatangan Tuhan, ya ini bicara sebenarnya kayak
Tuhan tuh di detik-detik terakhir kerohanian orang Kristen di muka bumi ini saya ngeliat kayak begitu. Ya, karena yang bijaksana sama yang bodoh sama-sama tidur. Sama-sama mungkin udah gak memperhatikan rohaninya lagi. Sama-sama namanya udahlah biarin aja dan lain sebagainya. Ini kayak ngeliatnya tuh bener-bener di ujung. Makanya tadi waktu saya mandi, Tuhan ingatkan begini. Kudapatikah iman di muka bumi ini di saat Tuhan mau datang. Saya pikir, oh iya juga ya. Di ayat ini tuh ada compare-nya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, sebenarnya udah kebeli belum sih? Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya. Belum beli loh dia, baru mau beli. Ya, ini sih bicara namanya sebuah keterlambatan. Ya, hari ini Tuhan ingatkan kita semua, ya termasuk saya, bukan hanya saudara-saudara yang nonton ini, tapi saya pun juga sama. Ya, saya mau juga didapati Tuhan jadi hamba yang bijaksana, mempelai yang bijaksana. Saya nggak mau dengan perjuangan apa yang sudah saya lewati, semua hal-hal yang mengerikan di muka bumi ini dengan segala kejahatannya, ya saya nggak mau didapati jadi mempelai yang bodoh. Gitu, saya nggak mau. Saya pun berjuang untuk namanya didapati Tuhan bijaksana. Jadi ini orang baru namanya waktu mereka sedang pergi untuk membeli. Ya mungkin dalam perjalanan mau beli. Baru namanya mau ke gereja, baru namanya mau tolong orang, baru namanya mau mendoakan orang, baru namanya mengunjungi orang-orang sakit, telat. Sekarang kalau mau sebelum Tuhan datang. Ya, dia baru mau beranjak. Waktu saya ngomongin ayat ini, Tuhan kasih tahu begini, kamu pernah nonton film Rapture kan? Pernah, saya bilang. Bahkan kau juga pernah kasih aku mimpi tentang Rapture. Di dalam Rapture itu sendiri waktu saya mimpi ya orang terangkat naik. Kan banyak yang tertinggal juga. Ya sama di dalam firman ini. Sedang pergi membeli. Mereka, orang-orang yang tertinggal pun ada di dalam gereja. Yang mungkin orang baru mau bertobat, baru mau. Bukan udah bertobat, baru mau. Yang kayak gitu ditinggal Tuhan juga. Yang cuma baru mau. Lewat semua sama Tuhan. Karena waktu Tuhan itu sudah terus Tuhan kasih tahu. Makanya yang Pak Yusak ngomong, yang Pak Yusak mengalami sama Tuhan, dia bilang, waktu Tuhan mau datang, Roh Kudus akan ingatkan kita, bahkan membangunkan kita. Ya, arti dari kata bangun itu mungkin, saya nggak bilang ini lagi dalam keadaan saudara tidur ya, bukan secara jasmani. Ya mungkin yang Roh Kudus, maksudnya yang roh kita udah mulai tawar hati dan sebagainya, Roh Kudus akan ingatkan hati kita dengan keras, Tuhan datang. Ya, Tuhan datang, Roh Kudus terangkat, anak-anak Tuhan terangkat, yang bodoh tertinggal. Ya, jadi sedang membeli, belum terbeli loh minyaknya. Artinya jangan sampai namanya hidup saudara terlambat. Membeli minyak itu sekarang, jangan tunggu entar. Ya, kalau saudara mau beresi hati, ya saudara terikat namanya roh perjinahan, ya pergi beli minyak sekarang. Beresi hati kita. Saudara mungkin terikat dengan hutang piutang, beresi. Jangan hidup tuh mikirin dunia mulu. Wah, utang beli ini. Nanti fokusnya dengan masalah utang, Tuhannya nanti dulu. Umumnya begitu tuh kalau beberapa yang saya perhatikan. Coba stop, nikmati hidup dan syukuri apa yang Tuhan sudah kasih. Karena banyak orang yang punya banyak uang gak bisa menikmati hidup. Saya sama Regi kadang-kadang ketawa ngeliat itu kayak begitu semua. Kenapa? Ini orang kok goblok kayak gitu. Kita yang gak punya apa-apa bisa ke sono, bisa ke sini, bisa makan ini, bisa makan ini. Dan mereka yang ngelihat kita malah sirik. Saya bilang kan goblok. Saya bilang. Kenapa? Dia bisa ngelakuin lebih daripada saya sebenarnya. Dia bisa ke luar negeri, dia bisa ke sono, bisa ke sini. Nah, karena punya namanya keuangan yang lebih. Nah kita malah diiriin, kan lucu. Ada juga kita yang ngiri sama dia punya berkat lebih loh. Coba sadari itu semua. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai cuma dengar firman, tapi saudara waktu Tuhan mau datang, Tuhan sudah datang ya, bukan mau datang lagi, udah mau datang. Apabila dia sudah tiba di awan-awan, telat, nggak apa. Banyak orang berdoa untuk diberkati luar biasa.
minta namanya kekayaan dan sebagainya. Ya, ngomongin kekayaan, kemarin saya dapat firman juga. Saya di kamar mandi punya impian di dalam Tuhan. Saya nggak punya namanya keinginan, maksudnya pengen kaya raya gitu, udah nggak kepengen. Nah, singkat cerita saya punya kerinduan yang awal-awal saya bertobat 2011. Saya bilang sama Tuhan, saya ini pernah ngalamin namanya diusir. Ya, jadi saya tahu persis namanya diusir tuh rasanya sakitnya kayak apa, tahu saya. Jadi suatu hari saya mengalami itu semua. Saya ngomong sama Tuhan, bernazar begini, kalau suatu hari Tuhan saya diberkati, saya bilang, saya mau siapin tempat bagi orang-orang yang mau mencarimu. Saya pernah nazar begitu sama Tuhan. Terus setelah berjalan 11 tahun sekarang ini, ya seminggu yang lalu saya lagi mandi sambil keketahuan, sambil nyanyi-nyanyi. Saya bilang, Tuhan, gue pernah nazar loh pengen punya tempat namanya nampung orang, kasih dia makan, ajari dia firman dan lain sebagainya. Lah kalau gue hidup kayak begini, kapan gue punya rumahnya? Saya bilang begitu. Saya bilang begitu sama Tuhan. Kalau saya belum diberkati seperti apa yang menjadi bayangan saya, ya kapan saya bisa menggenapi nazar saya gitu loh. Terus Roh Kudus tuh ngomong begini, ini ngomong dengan jelas banget. Rumah sebelah punya siapa? Ya punya kita sih ini. Yang saat ini saya lagi live streaming Zoom ini. Ya punya kita sih. Udah berapa orang di situ? Banyak sih. Ya sudah. Apanya yang sudah? Ya sudah digenapi. Oh iya ya, saya bilang. Jadi maksudnya begini, di tempat ini saya sudah nampung, saya sama Regi ya, nampung orang, kasih makan, kasih ini, kasih tempat tidur, ngajarin dan sebagainya. Apa yang kamu mimpikan itu udah terjadi, nak. Cuma bedanya kita punya bayangannya, beli apa, nanti diberkati 3 miliar, beli tanah, bangun rumah gede-gede, ini. Bayangan kita kan begitu, tapi Tuhan tuh bayangan ngasih taunya tuh hal yang sepele. Saya dari begitu bengong, udah ya Tuhan, udah tergenapi. Oh iya, saya keluar kamar mandi sambil ketawa-ketawa bego gitu. Udah ya Tuhan, udah. Ya, jadi pandangan Tuhan dengan pandangan kita ini berbeda jauh. Berarti saya udah genapin nazar saya, sudah nak, udah. Saya pakaian dan sebagainya. Ya jadi nazar yang saya lakuin itu udah saya kerjakan. Di ayat berapa lanjutnya? Di ayat 11 ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, saudara, perkenalkan dirimu di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tuhan pakai hidupku. Jangan bilang, aku kenal Yesus. Masalahnya Yesus kenal kita enggak, udah gitu aja. Yesus tahu kok semua manusia. Iya, tapi Yesus cari mempelai yang bijaksana, bukan yang bodoh. Kalau yang bodoh, Yesus pun tidak mau mengenalnya. Maka daripada itu, kekristenan saudara, perkenalkan hidup saudara dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang, lu siapa? Tukang jamu katanya. Tukang air. Gua gak butuh lu. Sama seperti kita hidup waktu diberi kesempatan sama Tuhan, kita gak butuh namanya pekerjaan Tuhan. Sehingga di saat Tuhan datang, kita pun dibegitukan juga sama Tuhan. Ya, jangan sampai saudara didapati Tuhan itu tidak dikenal. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Ayat 13 ya, kita tutup. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, jadi teman-teman ya, saudara yang dengerin firman ini, coba yuk perhatikan setiap kerohanian saudara dan saya, sehingga di saat saudara namanya mengalami yang dari Tuhan, saudara itu pasti nantinya kelak dikenal Tuhan. Ya, saya percaya waktu saya
Saya pernah namanya banyak hal yang saya udah saksiin ya di beberapa Zoom ini ya. Saya punya pengalaman pribadi itu banyak hal tentang Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun saya kadang-kadang berdoa sama Tuhan tuh begini, Tuhan aku mau lagi. Bahkan aku menantang Engkau, bawa aku berjalan dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena pikir saya begini, seiring saya melayani Tuhan full time begini, kepalang tanggung hidup saya orangnya yang bukan suka yang di tengah-tengah ya. Naik kagak, turun kagak. Saya bukan tipe orang yang begitu. Kalau mau tenggelam sekalian, mau buat dosa sekalian, mau ikut Tuhan sekalian. Saya orangnya nggak suka yang abu-abu ya. Tapi jasanya abu-abu. Tapi serius, saya orang nggak suka yang begitu. Saya kalau udah lagi marah ilahi ya gitu ya, mau jalanin apa tak tempur sekalian gitu, karena pikir saya udah kepalang tanggung, mau mati sekalian pikir saya gitu. Ya kesimpulan firman ini hari ini adalah, saudara mau menjadi mempelai yang bijaksana, izinkan Tuhan didik hati dan cara pikir saudara. Ya, tanpa didikan Tuhan nggak bisa pakai kita. Karena apa? Pasti wataknya jelek. Pasti orangnya, manusianya ini manusia daging, bukan manusia roh. Tuhan didik dulu, proses dulu, biar yang roh muncul baru Tuhan pakai. Ya, yang kedua adalah jangan kelelahanmu melayani Tuhan membuatmu tidur panjang. Yuk wake up. Ya, melakukan dosa yang sama terus menerus itu tertidur. Ya, bangun. Woi bangun. Ya, yang ketiga, kebodohan yang kamu biarkan terus-menerus membuat hidupmu tidak akan dikenal Tuhan. Jadi jangan berpikir saya Kristen, tapi saudara sebenarnya waktu dengar ayat ini, ya saudara udah mulai mengetahui dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, saya nggak mau menghakimi. Kenali kalau saudara mengalami, oh saya masih bodoh. Jangan sampai juga tidak dikenal Tuhan. Makanya terus kejar hatinya Tuhan. Saudara mungkin beberapa di antara saudara sudah mengalami namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, saya kemarin juga ngobrol di mobil ya, saya bilang kalau orang minta tolong sama kami berdua, selama dia mau benar, saya bilang pasti saya tolong. Saya bilang bukan ngomongin duit ya, kalau duit saya nggak punya, Tuhan tuh yang punya duit. Ya kalau duit saya nggak punya, saya bilang. Tapi kalau kamu mau mengenal Tuhan, saya tolongin, saya bilang. Selama kamu mau benar, saya bilang. Kalau ditanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Karena Tuhan tolong saya terlebih dahulu. Tuhan udah sembuhin saya. Ya, jangan sampai namanya Tuhan udah sembuhin kamu dari sakit penyakit. Tuhan sudah pulihkan hatimu dari kekecewaan dan kepahitan. Dan kamu tertidur tidak melayani Tuhan. Ya, Tuhan mau melakukan itu semua. Dia juga mau supaya saudara itu jadi alat pekerjaannya dia. Ya, jadi waktu nanti Tuhan mau datang yang kedua kali, jangan sampai kita nggak dikenal Tuhan, bahaya. Ya udah ikut Yesus, nyembah Tuhan, lagunya gua udah tahu, ya gandol gusti dan sebagainya, tapi ketinggal. Mau gandol sama siapa? Ya jangan sampai. Ya, saya 2 kali dikasih mimpi tentang kedatangan Tuhan. Ya puji Tuhan, tapi saya mau mimpi yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Ya, kemarin saya sebenarnya ada mimpi tentang namanya kematian rohani kembali. Kematian roh yang lebih gila. Saya nggak ngerti kenapa saya harus bermimpi seperti itu. Tapi saya nggak jelasin mimpi saya apa. Tapi poinnya itu ya. Tuhan kasih saya mimpi tentang namanya kematian roh secara besar-besaran. Saya nggak tahu ya. Saudara coba perhatikan ini terjadi nggak sama hidup saudara. Karena saya pun juga berperang dengan pikiran saya, berperang dengan daging saya sendiri. Karena kemarin saya juga dinasihati dengan seorang pendoa, peperangan daging itu nggak akan selesai sampai lu mati. Biasanya peperangan daging tanpa namanya lu takut akan Tuhan, daging lebih menang daripada roh. Yang harusnya roh lebih menang daripada daging, tapi kenyataannya daging lebih menang daripada roh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati, Bapak Saudara? Ini sebenarnya firman yang sangat hari-hari ini yang saya bilang kepada siapapun, menjadi 5 gadis bijaksana, menjadi 5 gadis bodoh. Ada yang saya tertarik ya, kita baca bentar. Saya tertarik di ayat 10, Matius 25 ayat 10. Sebentar ya.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dan ini sudah berulang kali saya sering bicarakan ya. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan itu tidak mau memperhatikan minyaknya. Mereka lebih cenderung memilih dengan daging, mereka cenderung memilih dengan yang namanya dunia. Kalau disuruh pelayanan susah, nggak ada waktu. Apalagi kalau disuruh yuk kita nyembah, kita doa, aduh banyak alasan ini dan itu. Bukan karena saya buat, bukan, tapi ayo kita kerjakan. Siapa yang mau berdoa untuk bangsa, negara, keluarga kita, jangan udah ketimpa masalah baru datang. Nah Tuhan tutup tuh pintunya. Terus kata Tuhan, gue gak kenal lu, kata gitu. Tapi itu mau gimana? Sampai harus diseret-seret. Membeli minyak, menabur gak mau. Pelayanan gak mau, tapi maunya masuk surga. Kan gak mungkin. Seperti kita bekerja ya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat gaji kan? Kalau semua itu kita ada upahnya. Kita mempelayanan itu bukan karena ini loh gue bisa, bukan. Tapi kita membangun rumah kita di sorga. Keputusan ada pada saudara. Terkadang anak-anak Tuhan tuh pingin begini ya, berbicara sama saya. Dia pingin punya karunia. Saya tanya karunia untuk apa? Saya pengen bisa ngobatin ini dan itu. Nggak salah sih Bapak Ibu semua, nggak salah. Cuma satu karunia yang paling bagus ya saya kasih tahu adalah karunia kasih. Miliki karunia kasih sebelum karunia pelepasan yang lain-lain. Kalau kalian pinter karunia segala macam nggak punya kasih percuma. Nggak ada ininya, nggak ada hati Tuhannya. Boleh sih habis pelepasan segala macam ya udah tinggalin aja. Tapi kalau nggak punya karunia kasih nggak bisa membuat orang bertobat. Dengan kasih kita bisa membuat orang yang terikat itu lepas. Yang punya beban berat itu dia merasa kelegaan. Dia merasa dicintai oleh Tuhan. Kalau kita nggak punya karunia kasih, kita nggak pernah bisa yang namanya menyampaikan cinta Tuhan terhadap sesama. Karena Tuhan memberikan karunia kasih itu terlebih dahulu loh kepada kita. Kalau nggak sampai karunia kasih, nggak mungkin Tuhan Yesus ada di kayu salib. Ayo jangan pernah males ya. Saya kadang-kadang ayo doa, ayo nyembah segala macam. Kayaknya susah deh. Nanti kalau udah ditutup tuh pintu, aku tidak mengenal engkau. Lu mau ngomong apa? Sibuknya urusannya bisnisnya dulu. Anak gua nih, aduh suami gua belum. Serahkan anakmu, suamimu, pekerjaanmu semua kepada Tuhan. Kita gak bisa jaga ya suami anak 24 jam. Gak bisa. Serahkan sama Tuhan. Dengan menyembah kita itu ya memproteksi keluarga kita loh. Emang suami kita mau kita gembok. Anak kita mau kita gembok. Pekerjaan kita mau kita gembok. Uang kita mau kita gembok. Bener nih ya. Mati gak dibawa. Saya mandiin mayat tuh kemarin. Saya tuh lebih sering mandiin mayat Bapak Ibu. Dari kecil. Karena belakang rumah saya adalah kamar mayat. Saya tinggal di rumah sakit. Jadi saya tahu mayat apapun gak pernah membawa apapun sepeser pun. Kalaupun ada yang naruh nih, oh ini barang kesayangannya atau udah gak usah percaya. Ada lagi yang suka masukin Alkitab yang ada dimakan rayap lah. Mana ada sih udah meninggal baca Alkitab. Aneh. Maaf ya, itu namanya miring. Waktu hidup gak pernah baca, waktu mati baca tapi ya toh terbalik ya. Ya saya harap ya, ayo beli minyak. Kalau yang kita kerja full kayak Inka tuh kerja full. Dia ada caranya untuk namanya ikut pelayanan. Nah dimanapun dia lakukan itu dengan menabur, dia ikut. Kami pelayanan dia ikut. Gak usah kayak dikekep banget ya, aneh tuh bagi saya. Karena kenapa? Percayalah, sekarang mati tanya Tuhan. Tuhan saya benar apa enggak? Mati aja dulu. Nah baru tahu dah tuh jawabannya ya. Jangan susah kalau diajak nyembah, pinginnya karunia. Nih ya, Bapak Ibu pingin karunia, tapi kalau nyembah gak punya mau suara lah pie. Pingin berbahasa roh, tapi gak pernah mau bersuara bagaimana?
Gimana Roh Kudus mau bekerja? Saya kadang-kadang sedih ya, jujur ya, pengen nakal gitu loh, pengen tok gitu, pengen digituin sama saya. Karena ya semua itu dari, ya mulutnya nyembah lah. Mulutnya berkata-katalah di hadapan Tuhan. Jangan kalau udah ngomong gosip ya, ngomongin uang ya, wah nomor satu. Coba kalau udah suruh doa, bahasa roh, gak berani, percuma, buat apa? Kita nih hidup ujungnya tuh meninggal, masuk surga apa neraka. Saya bikin Zoom ini ya, kalau gak disuruh Tuhan saya gak mau loh. Saya gak suka jam-jum orangnya, saya suka face to face. Saya lebih suka begitu, interaksi langsung aja ngomong. Tapi saya harus taat. Karena kenapa? Hari-hari ini banyak yang namanya kematian rohani. Dimanapun kita berada ya, yuk kita jadi berkat. Ya, saya berharap Bapak Ibu firman ini menjadi rema. Memang panjang, tapi lebih baik kita bisa berbicara ya. Karena sebelum kedatangannya kita semua dipersiapkan, minyak kita diisi kembali. Jangan pernah Jangan pernah yang namanya menolak. Kalau kita diajakin nyembah, kita diajakin Zoom, kita diajakin ibadah ya, tapi yang benar ya, jangan yang sesat-sesat diikutin, jangan. Ajaran sekarang semakin banyak dan haleluya keadaannya. Suka apa? Anuin minyak-minyak itu loh. Saya nggak masalah sih kita pakai minyak urapan. Tapi jangan, tadi saya cerita mainkan, jangan semua dinding rumah diminyakin. Nanti rumah kita belang bentong ya. Dulu saya nggak ngerti, ibu saya komplain. Ini rumah jadi penuh minyak, akhirnya ngecat kembali semuanya. Karena kalau nggak ada hikmat, nggak ada pengetahuan. Ya, terima kasih. Itu firman-Nya. Saya berharap firman ini boleh menjadi rema. Kita membeli minyak dengan melayani atau menabur atau menyembah ya. Terus kalau udah mau waktunya kita harus siap-siap. Udah waktunya mau jum baru mau mandi. Kata Tuhan, sudah selesai. Aku tidak mengenal engkau anakku. Sudahlah, selesailah kata Tuhan. Mau ngomong apa? Baru jam 6 mandi jam 6. Aneh kan? Mestinya kan jam 5 udah siap-siap. Gak usah di WA lagi. Yo jom. Ntar lu besok-besok, surga, neraka. Kan gak mungkin ya kayak anak angkot. Ya, ya terima kasih saudara. Mari kita ini siapa yang mau menabur silakan untuk pekerjaan Tuhan di Hineni Ministry yang ada di layar ya, 6825136090 atas nama Regi Simanjuntak. Silakan yang mau menabur. Saya berharap saya bisa berkunjung ke setiap kota ya Bapak Ibu. Jujur saya rindu untuk setiap kota, kalau perlu ke negara. Karena kenapa? Itu membawa api kita tuh kembali. Saya rindu juga membawa tabut untuk setiap kota. Kita menyembah, tidak ada kematian rohani. Ya, doakan supaya kita bisa melangkah. Kalau ada hari-hari kejepit, mungkin kami bertiga akan melangkah. Ada harga yang harus kami bayar, yaitu melangkah dan haleluya. Yuk kita menyembah yuk. Ajarkan aku mengerti. Kamu adalah Bapa. Besok hari Rabu kita akan mengadakan kelas baptisan dan hari Sabtu kita akan ada baptisan. Saya minta kalian topang doa yang bisa ikut silakan datang ke Jakarta, atau saudara-saudaranya yang mau di Jakarta untuk baptisan silakan. Yang baptis kami berdua, saya dan suami tidak vaksin dan kami juga tidak mempunyai surat palsu. Jadi pure murni kami tidak vaksin dan tidak punya surat palsu. Kenapa ada kelas baptisan? Karena banyak orang yang tidak mengerti arti kata baptisan. Kenapa sih harus dibaptis? Baptisan cuma sekali ya. Kalau pentahiran boleh. Cuman kalau baptisan bisanya dibaptis lagi. Kalau orang ini murtad, misalnya murtad nih pindah kemana tadinya, dia kembali lagi itu boleh. Tapi pemberesan dulu. Jadi jangan sesat ya. Saya minta topang doanya supaya semua kita yang mau dibaptis, yang dari Pontianak, si izin Tuhan Finander ya, bisa datang ke Jakarta ya, bayar harga gitu loh. Saya juga semua bayar harga di sini di Jakarta. Kita nggak mudah. Ya rahmat Tuhan ku berikan.
Yuk kita nyembah yuk. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu, kalau mengerti tentang lagu ini ya, ini sangat dalam. Ajari aku mengerti perasaanmu. Pernah gak sih kita mengerti perasaan Tuhan? Mengerti detak jantungnya? Gak ada yang pernah mengerti. Karena kenapa? Yuk doa, yuk nyembah, yuk jum, yuk membangun keintiman. Gak mau. Coba nyanyi ini dari hati, ngerti hatinya Tuhan. Dia selalu berkata, sini nak yang letih lesu datang kepadaku. Ayo, aku memberikan kuk yang ringan kepadamu. Ayo bawa anak-anakmu, bawa keluargamu kepadaku, intim dengan aku, ngerti detak jantungku. Gak pernah ngerti. Jadi nyanyikan lagu ini dari hati, ngerti hatinya Tuhan. Jangan mau dimengertiin terus sama Tuhan, hanya minta berkat. Gampang, Tuhan kasih bom, dus, uang, tapi tidak ada keselamatan. Kau hanya mau uang, tapi nyalah engkau si pembuat kejahatan. Tapi mengerti hatinya Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Yuk. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya,
tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, jadi aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan kami punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan kami punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan akan mengerti isi hatimu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk dengan cintamu ya Tuhan.
Biarlah Bapa cinta-Mu tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bercinta-cintaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengerti perasaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa membangunkan kami kembali dengan firman-Mu. Ajari kami boleh menjadi 5 gadis bijaksana Tuhan, yang selalu Bapa penuh dengan minyak ya Tuhan. Ajari kami Roh Kudus terus Bapa berjalan dengan Engkau. Ajari kami terus ya Roh Kudus untuk Bapa melakukan apa yang Kau mau. Paksa kami Bapa, seret setiap daging kami Tuhan. Walaupun itu tidak mudah Bapa, tapi paksa kami Tuhan, sehingga Bapa kami boleh mendapatkan jaminan-Mu Bapa sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Hal yang terindah Bapa dalam kehidupan kami adalah kami boleh menikmati cinta-Mu. Kami boleh menikmati karya-Mu Roh Kudus. Bapa, pada saat ini Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu Bapa, baik setiap kota Bapa, baik di Pontianak, baik di Jambi, baik di Taiwan Bapa, baik di Jakarta Tuhan, baik itu juga di Kamboja Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkaryalah bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan berkaryalah juga bagi kehidupan kami semua. Roh Kudus, bawa kami lebih lagi Bapa di dalam-Mu, sehingga kami mengalami Engkau ya Tuhan, sehingga kami mengalami pemulihan, sehingga kami mengalami hal yang Bapa supranatural Bapa di dalam-Mu Roh Kudus. Satu hal Bapa yang kami rindukan, biarlah Engkau selalu datang kepada kami one by one ya Tuhan. Engkau selalu mengetuk hati kami Tuhan, dan berbicaralah terus bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Bapa tidak mudah Bapa kami melangkah, tidak mudah untuk kami hidup Tuhan, tapi biarlah kami terus melekat ya Bapa di dalam-Mu, sehingga Bapa pemulihan demi pemulihan terjadi, khususnya untuk setiap keluarga Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Ambil alih Bapa setiap pernikahan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin pernikahan Bapa. Biarlah Engkau menjadi imam ya Tuhan. Dan kami semua Bapa jemaat-jemaat-Mu ya Roh Kudus. Begitu juga untuk setiap anak-anak muda Bapa. Buat mereka bergairah Bapa di dalam-Mu Tuhan. Untuk mau Bapa melakukan apa yang Kau mau. Begitupun anak muda Bapa, tidak mudah untuk melangkah. Tapi kami percaya ada urapan-Mu, ada proteksi-Mu ya Tuhan, bagi setiap anak-anak muda Bapa, baik yang di Jambi, baik itu juga yang Kamboja Tuhan. Biarlah mereka melekat kepadamu, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, berkarya Roh Kudus, pakai hidup mereka anak-anak muda Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu. Ya Rapa Pata Kalabata Karabasa, Irata Kalabata Karabasa Kana, Irata Kalabata Kuna Karabasa Kana ya, Uralala Pata Karabasa Kana. Buat mereka semakin cinta akan Engkau Tuhan. Kami mohon Bapa, generasi-generasi anak muda Bapa, biarlah bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Bapa orang-orang tua juga bangkit Bapa. Mereka Bapa tidak merasa tua, tapi roh mereka menyala-nyala Bapa di dalam-Mu Tuhan. Biarlah pemulihan juga tubuh mereka Tuhan. Bukan mereka tubuhnya menjadi tua, tapi tubuh mereka Bapa punya jiwa muda Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus bagi kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya Bapa Ibu Eke ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Bapa semua kankernya Bapa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau sanggup membalikan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin Roh Kudus. Kami berdoa Bapa untuk ibu terkasih kami, pulihkan Tuhan, pulihkan, cukupkan segala satu biaya Bapa untuk setiap kebutuhan Bapa ada di Jakarta. Dan biarlah Bapa semuanya Bapa mendatangkan kebaikan Tuhan, di mana Bapa Ibu Eke dalam kondisi apapun tetap melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua rumah tangganya Bapa, suaminya Bapa, anak-anaknya, berkati dalam nama Tuhan Yesus, dan berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Bapa. Engkau terlalu baik. Kalaupun kami mau baptisan Tuhan, kami mau campur tangan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Bapa siapapun mereka yang datang Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah semuanya Bapa, pesawat juga tidak delay, dan orang tua mereka punya shalom Bapa. Teduhkan hati mereka, sehingga mengizinkan anak-anak mereka Bapa menerima baptisan kudus-Mu, menerima anak-anak mereka untuk boleh melangkah Roh Kudus. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum ikut bisa Zoom Bapa. Tuhan campur tangan, mungkin mereka sedang bekerja atau acara keluarga Tuhan, atau sedang melakukan kegiatan Tuhan, campur tangan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Bapa di mana setiap kami berada, baik itu di Indonesia, baik
baik itu Taiwan, baik itu juga di Pontianak, di Jambi, Bapak di Kamboja Tuhan, proteksimu Bapak terjadi. Dan biarlah Bapak kami berdiri Bapak bagi setiap kota, bagi setiap negara di mana kami tinggal. Kami mohon campur tangan-Mu Roh Kudus, sokonaya rada takana, irata kalabata karabashikira dada, urata kana mata karabasakana, irata kalabato korata karabasakana, irata kalabato korata karabase. Oh Roh Kudus, bakar Bapak, bakar semuanya Roh Kudus, di mana tempat kami tinggal Tuhan, bakar dengan api-Mu Roh Kudus, baik itu dimanapun Bapak, baik itu di Pontianak, baik itu di Kamboja Bapak, baik itu di Taiwan, baik itu Jambi, Jakarta sekalipun Bapak, di NTT Bapak, semua dibakar dengan api-Mu Roh Kudus, sehingga Bapak dikuduskan, tahirkan Bapak di tempat kami tinggal Roh Kudus. Biarlah Bapak ada lawatan-Mu Tuhan, ada Bapak semua ada cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga Bapak semuanya Bapak kriminal Bapak semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh perzinahan Bapak, roh percabulan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh cinta uang Bapak juga dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon campur tangan-Mu Bapak, pulihkan Bapak, pulihkan setiap penyembahan berhala semua tunduk dalam otoritas Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, yang sakit juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, celikan semua mata rohani kami, sehingga kami boleh terus Bapak bisa mendengar-dengaran akan Engkau dan mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, teramat baik ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, mari saudara angkat kedua tanganmu. Bapak, pada saat ini Bapak kami memberkati Bapak setiap anak-anak-Mu Bapak di setiap kota. Biarlah Bapak berkat Abraham, Ishak dan Yakub Bapak mereka terima. Berkat prematur, berkat kota kami terima. Dan satu hal yang kami rindukan adalah jaminan-Mu Bapa di saat kedatangan-Mu kedua kali. Biarlah jaminan-Mu Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Proteksi kami semua Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya di antara kami semua tidak ada yang mandul, tidak ada kemiskinan, tidak ada kegagalan. Karena kami diciptakan Bapa sempurna Bapa di dalam-Mu, dan kami diciptakan Bapa tidak ada sakit penyakit. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan Sabtu. Yes. Bye-bye. Hah? Oh iya, Sabtu ada baptisan. Maaf, hari Minggu diganti. Sabtu kita ada baptisan, hari Minggu ya. Oke.